Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan Dapur Yudi yang pada kesempatan ini akan menjelaskan berbagai macam bumbu-bumbu dapur. Dan pada video ini saya akan menjelaskan benar-benar mulai dari nol bumbu-bumbu apa saja yang kita sering gunakan di dalam proses memasak. Video ini sangat cocok sekali bagi pemula atau bagi yang baru belajar mengenai dunia kuliner. Langsung saja kita mulai. Kita awali dengan perkenalan dengan berbagai macam bawang. Ya, di sini ada yang namanya adalah bawang putih yang sebelah paling kiri, kemudian bawang merah yang di tengah, kemudian bawang bombay yang sebelah paling kanan. Adapun dari bawang putih, bawang merah dan bawang bombay, di sini perbedaannya sangat mencolok adalah dari segi warnanya. Bawang putih jelas putih dan bawang merah juga warna merah, sedangkan bawang bombay di sini kulitnya warna coklat, apabila kita potong di dalamnya warnanya putih. Adapun fungsi dari bawang putih dan bawang merah ini biasanya digunakan untuk masakan Jawa, sedangkan bawang bombay sering digunakan oleh masakan Chinese food ya, dan juga bawang putih itu juga digunakan di dalam masakan Chinese food. Kita lanjut, yaitu perkenalan dengan berbagai macam cabai. Di sini yang paling kiri adalah cabai rawit, kemudian cabai keriting, dan sebelah paling kanan di sini adalah cabai merah besar. Adapun perbedaan yang sangat mencolok di sini tentunya dari rasanya. Cabai rawit di sini rasanya paling pedas, sedangkan cabai keriting di sini rasa pedasnya itu tidak terlalu pedas ya, tetapi cabai keriting itu pedasnya lebih pedas daripada cabai merah besar. Artinya cabai merah besar di sini tingkat kepedasannya yang paling rendah di antara tiga cabai ini. Adapun fungsi dari cabai di sini kita bisa manfaatkan sebagai warna ya, sebagai pewarna alami yang bisa mempercantik dari masakan kita. Kemudian ini ada yang hampir mirip ya, tetapi ini berbeda. Yang sebelah kiri di sini adalah daun bawang. Kemudian sebelah kanan di sini adalah daun kucai. Ini sama-sama hijau. Perbedaan yang mencolok di sini adalah daun bawang di sini di bagian bawahnya yang dekat akar atau bagian pangkalnya itu warnanya ada putih, sedangkan daun kucai di sini warnanya hijau pekat atau hijau yang sangat kuat, yaitu dari perbedaan dari warnanya. Adapun fungsinya ini juga berbeda. Daun bawang di sini berfungsi seperti rempah-rempah sebagai bahan tambahan supaya masakan kita lebih nikmat. Seperti kita campurkan ke dalam rawon, kemudian kita campurkan ke dalam penyajian bakso atau mie ayam. Kemudian daun kucai di sini cenderung digunakan untuk sayuran ya, seperti misalkan untuk memasak kue tio. Jadi untuk masak kue tio itu bisa menggunakan campuran daun kucai. Untuk masak mie goreng itu juga bisa, misalnya kita berkehendak seperti itu juga nggak masalah. Intinya daun kucai di sini fungsinya seperti sayuran. Adapun daun bawang itu berfungsi sebagai penambah rasa kenikmatan. Kemudian kita belajar mengenal ini. Ini hampir sama ya, dari segi bentuknya mirip, tetapi ini juga berbeda ya. Di sebelah paling kiri itu adalah ketumbar, kemudian adalah bawang merica putih atau lada putih. Di sebelah kanan itu adalah merica atau lada hitam ya. Di sini yang akan saya jelaskan adalah perbedaan ketumbar dan merica pada umumnya. Saya tambah sedikit ya, merica itu ada 3 macam ya, merica putih, merica hitam, dan merica merah ya. Perbedaan yang mencolok antara ketumbar dan merica atau lada di sini adalah dari
segi teksturnya. Ketumbar di sini teksturnya lebih rapuh ya. Kalau kita hancurkan itu lebih mudah, sedangkan merica itu agak keras, lebih keras daripada ketumbar. Karena apa? Ketumbar di sini apabila kita hancurkan itu di dalamnya ada rongganya, sedangkan merica tidak ada rongganya ya. Kemudian dari segi warnanya, ketumbar itu lebih cenderung lebih coklat warnanya, sedangkan merica putih di sini warnanya lebih cerah atau lebih putih dibandingkan dengan ketumbar. Adapun merica hitam jelas itu warnanya hitam, merica merah juga warnanya merah ya. Dan dari merica dan ketumbar di sini merica itu lebih tajam atau lebih strong dari aromanya ya, sedangkan ketumbar itu tidak begitu strong dari aromanya. Kemudian ya ini rempah-rempah ya, yaitu paling sebelah kiri ini adalah temu kunci ya. Di sana ada panjang-panjangnya itu dan pangkalnya agak bulat. Kemudian di sini ada kunyit atau kunir. Kemudian sebelah kanan yaitu kencur. Dari perbedaan di sini yang mencolok, yang paling mirip itu adalah kencur dan kunci. Temu kunci, apabila kunci ini yang bagian memanjang itu sudah lepas atau sudah kepotong, itu akan sulit membedakan antara kunci dan kencur ya, karena sama bulatnya. Apabila yang panjangnya itu sudah kepotong atau sudah lepas, apabila sama-sama bulat agak lonjong gitu ya bentuknya, temu kunci dan kencur di sini hampir sama ya, hampir sama. Untuk membedakan di sini dari teksturnya yang paling mudah untuk membedakannya. Kunci di sini teksturnya itu lebih keras ya, temu kunci itu teksturnya lebih keras dibandingkan dengan kencur. Kencur teksturnya lebih lembut, lebih mudah untuk dihancurkan atau dilembutkan. Sedangkan kunyit ini jelas perbedaannya mencolok dari segi warnanya. Kunyit di sini warnanya jelas kuning ya. Tetapi perlu diketahui juga bahwasanya ada jenis kunyit putih. Tetapi kunyit putih itu jarang digunakan untuk proses memasak. Biasanya kunyit putih digunakan untuk obat herbal ya. Next, kemudian kita akan mengenal rempah-rempah selanjutnya. Ini hampir sama dari segi bentuknya, warnanya, besarnya hampir sama. Apakah ini ya? Sebelah kiri ini adalah jahe ya, sebelah kiri adalah jahe. Kemudian sebelah kanannya adalah lengkuas. Jahe sama lengkuas di sini perbedaan yang mencolok dari teksturnya. Jahe itu lebih mudah dihancurkan, kurang begitu keras ya. Adapun lengkuas itu lebih keras, untuk dihancurkan lebih sulit, untuk dipotong juga agak lebih sulit, sedangkan jahe itu lebih mudah. Nah, itu untuk membedakan dari segi teksturnya. Adapun dari segi aromanya, di sini jahe lebih mempunyai aroma lebih strong atau lebih tajam dibandingkan dengan lengkuas. Kemudian, nah ini juga mirip, hampir sama. Ada manis dan jinten ya. Di sebelah kiri ini ada manis dan sebelah kanan adalah jinten. Ada manis di sini dari segi bentuknya atau ukurannya, ada manis itu lebih besar ukurannya dibandingkan dengan jinten. Dan warnanya hampir sama sebenarnya ya, tetapi jinten lebih cenderung lebih hitam. Adapun fungsinya, sebenarnya fungsi dari rempah-rempah itu sebagai menimbulkan cita rasa yang lebih nikmat dari aromanya terutama ya. Terus kemudian ini adalah pala. Dan sebelah kiri adalah pala sebelum dikupas. Ya, sebelah kanannya itu adalah pala yang sudah dikupas ya. Kalau kita mengetahui seperti ini ya, misalkan beli pala ini belum kupasan, warnanya lebih hitam, kemudian setelah dikupas itu di dalamnya warnanya agak coklat ya. Fungsinya apa? Sama pala ataupun rempah-rempah yang lainnya di dalam masakan itu sebagai
penyedap, maksudnya seperti ini. Jadi masakan tanpa kita berikan rempah-rempah itu kenikmatannya akan berbeda ya. Walaupun pala ini kalau kita kasih banyak juga pahit gitu loh ya. Tetapi kalau tidak pakai pala itu juga mengurangi rasa nikmat dari masakan kita. Biasanya pala ini digunakan untuk masakan seperti sop buntut ataupun sop iga, itu bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk memasak sop-sopan ya. Kemudian yaitu kita kenal dengan bunga lawang atau peka ya. Di sini fungsi dari peka atau lawang itu sebagai aroma juga. Ini bisa untuk sop-sopan juga, dimasukkan ke dalam kuahnya langsung saja, yaitu sebagai menimbulkan cita rasa atau aroma yang khas dari masakan kita. Kemudian kita akan lanjut yaitu kayu manis. Walaupun namanya kayu manis, tetapi di sini rasanya tidak manis, itu perlu kita ketahui. Kayu manis di sini kalau kita rasakan juga kebanyakan juga pahit, tetapi kita gunakan secukupnya saja sebagai penambah aroma dari masakan kita. Kemudian kemiri ya, kemiri ini kira-kira juga kalau hampir mirip dengan pala yang sudah dikupas ya. Tetapi bedanya di sini kemiri ini cenderung lebih warnanya lebih putih ya. Fungsinya juga sama. Di sini biasanya kalau kita pakai kemiri, masak kemiri itu masakan kita akan lebih kental, lebih nikmat. Kemudian di sini cengkeh ya. Cengkeh di sini dari segi rasa cengkeh juga akan pahit apabila kita memakainya terlalu banyak. Maka di sini pemakaian rempah-rempah seperti cengkeh, kemudian bunga lawang, kemudian kayu manis itu jangan terlalu banyak ya, sesuaikan dengan seberapa banyak masakan kita ya. Paling cuma berapa ya, 1 liter itu kita butuhkan lebih 1/4 sendok teh, itu udah cukup ya, dengan sedikit aja. Kemudian dari cengkeh sini kita akan berkenalan dengan berbagai macam daun ya. Di sini adalah daun salam ya. Daun salam ini juga fungsinya seperti daun jeruk untuk aroma saja supaya masakan kita lebih nikmat. Kemudian di sini ada yang namanya serai ya. Serai juga sama fungsinya dengan daun salam. Serai di sini digunakan biasanya untuk masakan Jawa. Di sini bisa untuk membuat rawon, kemudian membuat soto, kemudian membuat gulai dan sebagainya. Nah, ini jeruk ya. Ini bukan jeruk nipis, tetapi di sini adalah jeruk limau atau jeruk limau atau limo ya. Di sini biasanya digunakan untuk membuat sambal ya. Untuk membuat sambal, kemudian kita potong jeruk di sini ya, kita masukkan ke sambal, itu sambal kita akan lebih nikmat, terasa ada segar-segarnya seperti itu ya. Ini jeruk limau yang kadang-kala dilupakan ya, supaya ini membuat masakan kita lebih beraroma, lebih sedap untuk sambal terutama. Oke, mungkin sekian ya perkenalannya dengan berbagai macam bumbu-bumbu dapur yang sering kita jumpai. Misalkan ada suatu pertanyaan, silahkan dikomentari, nanti akan saya jelaskan apa fungsi dari bumbu tersebut dan apa ciri khas dari bumbu-bumbu tersebut. Demikian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Salam bahagia, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.